Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh wa bashiruhu wa nadhiruh alladzi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap keluarga besar Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, terutama jajaran struktural ketakmiran Masjid Agung, Ketua Takmir Al-Habib Muhammad Mahdi Hasan Al-Haddar, kesemuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pengunjung taman surga, para pengunjung majlis ta'lim, para pecinta tempat-tempat beribadah, para peminta kepada Zat yang Maha Kaya, lagi bahagia apabila terus diminta. Ud'uni astajib lakum, begitulah firman Allah. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah justru marah kepadanya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, sungguhlah cukup pengetahuan Tuhanku terhadap seluruh permintaanku. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Allah sudah mengerti apa yang kita hajatkan. Allah sudah faham apa yang kita inginkan. Lantas apa tujuan kita tetap berdoa kepada Allah? Lantas apa hikmah kita tetap menengadahkan tangan kita bermohon kepada Allah?
fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah terus menerus akan hajat kita sebagai saksi betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Betul Allah sudah faham apa yang kita hajatkan. Tapi kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, saksinya ini kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Allah sudah tahu Bapak Ibu amal saya panjenengan. Allah sudah tahu apa yang saya panjenengan laksanakan mulai bangun tidur sampai mau tidur dan ketika tidur. Tapi kenapa Allah tetapkan ada malaikat raqib, pencatat kebaikan? Ada malaikat atid, pencatat keburukan. Bahkan ada setiap hari ini rombongan malaikat yang sif-sifannya mulai sebelum subuh dan ketika asar. Itu malaikat ketika subuh datang, yang malaikat siang datang, malaikat malam naik. Ketika datang waktu asar, malaikat siang naik, malaikat malam turun untuk melaporkan amal manusia. Belum nanti hari Kamis, laporan mingguan, dilaporkan amal kita seminggu. Belum nanti laporan tahunan setiap nisfu Sya'ban. Lah kenapa kok ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan? Allah sudah tahu amal kita. Kenapa kok ada malaikat pencatat amal kebaikan, malaikat pencatat amal kejelekan? Napa niki sedaya para bapak, para ibu, saksi saya panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa. Betul kalau ada yang ngomong, "Dak usah doa, Allah wis seruh." Betul. Dak usah doa, Allah sudah tahu. Ini kalimat separuh benar, separuhnya salah. Dak usah dungo, Allah wis seruh. Ini kalimat separuh benar, separuh salah. Salahnya di mana? Dak usah doa, ini salah ini. Allah wasarruh, ini benar. Benar ini. Allah sudah tahu, benar. Dak usah doa, ini salah. Kenapa? Saya panjangan berdoa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai saksi saya panjenengan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keistimewaan dan keberuntungan menjadi umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keistimewaan dan keberuntungan kita menjadi umat Islam. Oleh karenanya para ulama mengatakan kepada saya panjenengan, maringi nasihat datang kula panjenengan, kula nambung nyampeaken mawon, mugi-mugi manfaat barakah, jadi ilmu yang manfaat dan berkah. Jika kita jadikan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi perkumpulan yang multi kebaikan, ada salatnya, ada zikirnya, ada salawatnya, ada istighfarnya, ada salat hajatnya, ada ngajinya. Semoga apa yang kita laksanakan ibarat minuman STMJ, ada susunya, ada telurnya, ada madunya, ada jahenya. Ini amal kebaikan kita STMJ, lebih hebat dari STMJ insyaallah.
Apa nasihat para ulama, bapak ibu kepada kita? Semoga menjadi oleh-oleh untuk kita bawa pulang dan kita amalkan ini. Paling tidak setiap hari saya panjenengan harus bersyukur terhadap 4 perkara. Harus bersyukur terhadap 4 perkara. Nomor 1 katanya para ulama, Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alni minadh dhallin. Paling tidak setiap hari saya panjenengan hendaklah bersyukur kepada Allah. Matur datang Gusti Allah, ngomong sama Allah, alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, kesuwun ya Allah, panjenengan jadikan saya termasuk golongan orang-orang Islam, bukan termasuk orang-orang yang ad-dhallin, sesat, tak kenal sama Gusti Allah, dak iman sama Gusti Allah, dak iman sama Kanjeng Nabi Muhammad, boten kenal kali Kanjeng Nabi Muhammad, boten kenal kali salat, boten kenal kali masjid, dak kenal Al-Quran, dak kenal akhlaqul karimah, dak kenal kemuliaan orang tua, dak kenal kemuliaan ibu, dak kenal kemuliaan guru, dak kenal kemuliaan tetangga, dak kenal kemuliaan saudara Islam, dak kenal. Kenapa? Bukan Islam. Tapi alhamdulillah saya panjenengan dijadikan orang-orang Islam. Bahkan alhamdulillah keluar dari perut ibu langsung telinga kanan diadani, telinga kiri diqomati. Alhamdulillah dididik Islam mulai kecil. Tidak usah mencari lagi agama Islam. Di tengah-tengah banyak orang-orang para hadirin tasik bingung, tasik mencari agama Islam. Dan akhirnya Allah izinkan mereka untuk bertemu dengan Islam. Nikmat mereka, tapi saya jangan lebih nikmat ini. Bersyukur kepada Allah. Diceritakan para hadirin para rawuh, setunggal ulama berjalan di suatu jalan, disarangi kali sebagian santri beliau. Sesampainya di tengah perjalanan, beliau berpapasan dengan salah seorang. Ternyata orang tersebut kafir, sanes tiang Islam. Apa yang terjadi ketika berpapasan dengan orang kafir tersebut? Seorang syekh ulama ini tiba-tiba jatuh tersungkur pingsan, tak sadarkan diri. Terkejut ini santrinya, meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dibopong, diangkat, digotong, dibawa ke rumahnya, dirawat, dan tidak lama alhamdulillah siuman sadar. Kemudian tanya si santri ini, ya Syekh, wahai guru, panjenengan tidak ada tanda-tanda sakit, panjenengan sehat tadi. Tapi apa yang terjadi sama panjenengan ini kok tiba-tiba pingsan, tak sadarkan diri? Apa jawaban sang guru, para bapak, para ibu, para saudara? Apa jawaban sang guru? Saya tadi berpapasan dengan orang kafir. Kemudian saya berpikir, iya, detik ini Allah takdirkan saya Islam, dia kafir. Bagaimana jadinya kalau besok Allah takdirkan yang situ Islam, yang sini berubah? Takut saya sampai tersungkur pingsan. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Baca ini ibu, bapak terus. Saudara-saudari baca doa ini terus. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sampai hati ini tergelincir. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah, ke masjid semangat terus, salat jamaah semangat terus, hadir hajat Masjid Baitur Rahman terus api, alhamdulillah. Minta bapak ibu terus istiqomah, minta. Jangan sampai waliyadzubillah sudah bagus keselio, bagus kenceng larat terus, menggok terus. Kayak apa hajatan ngono-ngono tok lho, terus ate apa? Ate bal-balan tanang masjid iki. Mudi siapa ini hajatan ini? Mudi sidang dutan ta. Kita ini bapak ibu katanya ulama nggih, dalam berbuat baik. Selesai berbuat baik, kita lanjut berbuat baik yang lain. Selesai perbuatan baik yang kedua, kita lanjut perbuatan baik yang ketiga, terus. Ini sebetulnya kita berkembang bapak ibu saudara, berkembang. Cuman terus terang ndak kroso, awa-awaan ndak kroso. Ulama memisalkan nggih, bertambahnya keagamaan kita memang betul ndak kroso, seperti bertambah panjangnya rambut panjenengan, bertambah panjangnya kuku panjenengan, bertambah panjangnya janggut saya ini. Tidak keroso, kalau sudah panjang baru keroso. Seperti perkembangbiakan anak-anak panjenengan yang masih bayi, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan tidak keroso itu. Jangan bilang tak ada hasil, ada hasilnya bapak ibu, tidak kroso. Nanti kalau sudah di akhirat, sudah mati di kuburan baru kroso. Sallallahu alaihi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah berikanlah rahmat kepada kami ya Allah. Rahmat bisa istiqomah terus, kenceng terus, ngajak-ngajak yang lain juga. Innaka antal wahhab, engkau maha sugih ya Allah, engkau maha loman ya Allah, engkau maha pemberi ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus para ulama, setiap hari saya jangan harus bersyukur. Setelah bersyukur jadikan orang Islam. Yang kedua para bapak, para ibu, hendaklah setiap hari saya jangan bersyukur. Napa? Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kesuwun ya Allah, matur kasoon ya Allah, thank you ya Allah, kamsia. Bahasa Jermannya apa? Ada teman saya bisa bahasa Jerman itu. Hah? Decker. Gini kubun ngarang ini tidak tahu saya. Terima kasih ya Allah, kesuwun ya Allah, panjenengan jadikan saya umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak dijadikan umat-umat terdahulu. Berat-berat umat dulu itu. Umat dulu berat-berat bapak ibu. Kalau celananya kena najis, cara mensucikannya diketok, dipotong bagian yang terkena najis itu. Nah,
Kalau maksiat, judi, zino, nyolong, korupsi, mau tobat, caranya bunuh diri. Loncat dari menaranya Masjid Baitur Rahman itu. Mati, diterima tobatnya. Gimana? Umat dulu kalau beribadah harus di tempat ibadahnya. Contoh nggih. Contoh, rumahnya di Kauman belakang Masjid Agung Baitur Rahman, ibadahnya harus di Masjid Agung. Kalau terus ada hajat ke Surabaya seminggu, ke Surabaya tidak boleh sholat seminggu. Seminggu tidak boleh sholat perjalanan. Pulang nanti digenti sholatnya seminggu di sini. Kalau umat dulu, kalau berjalan seminggu oke. Kalau jalannya sebulan, tidak boleh sholat selama sebulan. Pulang nanti ke Kauman, ganti sholatnya di Masjid Agung selama sebulan. Umat Nabi Muhammad tidak diparingi gampang. Waju'ilatil ardu masjidan, sabda Nabi Muhammad SAW. Untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, tanah bumi jadi masjid. Dimanapun saja saya panjenengan berada, yang penting dak katon najis, ngadep kiblat, Allahu Akbar, sah salatnya. Tak harus pakai sejadah, tak harus. Tak harus. Yang penting dak katon najis, tak ada celetong, tak ada telek, tak ada kotoran lain. Terus bunyi Allahu Akbar. Barangkali tadi tak boleh, barangkali tak boleh. Yang penting bersih. Allahu Akbar. Di atas kapal, Allahu Akbar. Di atas bis, Allahu Akbar. Bisnya ngadep ke timur, tak apa-apa wis. Nanti sampai di tujuan digenti lagi. Itu namanya salat li hurmatil waqti. Ya kawan-kawan ini ya. Kalau kebetulan keluar kota naik bis, uang ngepres, masuk waktu salat, kalau turun ditinggal sama sopir bisnya. Gimana? Salat di atas bis. Salat sudah, Allahu Akbar. Bisnya ini ke timur, beb. Tak apa-apa wis. Sekali-sekali sembahyang ngadep ngetan ya. Nanti setelah sampai di tujuan dikodok. Jangan sampai masuk waktu salat duhur, sampai habis waktu salat duhur, saya jangan tidak salat dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, pernah matur teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan hum yusalluna khamsa salawat fi khamsa sa'at minan nahar tuftahum lahum abwabus sama wa tanzilu alaihimur rahmah faj'alhum ummati. Qala Allah ta'ala li Musa tilka ummatu Ahmad. Ya Allah, katanya Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul yang punya julukan kalimullah, nabi rasul yang bisa langsung matur datang Gusti Allah tanpa Jibril. Nabi Musa alaihissalam langsung connect dengan Gusti Allah, sinyalnya kuat. Ya Allah, apa Musa? Begitu juga Allah, kalau ada dawuh sama Nabi Musa langsung tidak pakai Jibril. Musa dalam Gusti Allah. Nabi Musa pernah suatu waktu matur datang Gusti Allah, ya Allah, saya menemukan sebuah keterangan, ya Allah, akan datang sekelompok umat, mereka salat 5 kali di dalam 5 waktu yang berbeda dalam sehari semalam. Dan ketika mereka salat dibuka pintu-pintu langit, rahmat turun. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan itu umat-umat saya.
Dijawab sama Allah, "Hai Musa, itu umatnya Nabi Muhammad." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam sampai ngelamar, "Saya panjenengan jadi umatnya," tidak dikasih sama Gusti Allah. Ini kalau mau dibahas ini panjang ini nanti ini. Singkat saja, tatkala dilamar sama Nabi Musa untuk umat yang salat 5 waktu ini dalam sehari semalam jadi umat, tidak dikasih sama Allah. Itu umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? "Ya Rabb, basattal khair kullah li ummati Muhammad, faj'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, panjenengan berikan kebaikan yang banyak kepada umat Muhammad. Begini saja ya Allah, saya turun ya Allah, mundur, tidak usah jadi nabi, tidak usah jadi rasul, jadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, Bapak Ibu, manusia pangkat di hadapan Allah tertinggi seorang rasul. Ternyata Nabi Musa lebih memilih turun jadi rasul, asalkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah jawab kepada Nabi Musa? "Ya Musa, inni istafaituka birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin." Hei Musa, sing dadikno kon nabi aku. Hei Musa, yang jadikan rasul kamu nih saya Allah. Terima aturanku, jadilah kau orang yang bersyukur. Para bapak, para ibu ini dimuliakan Allah, Nabi Musa bukan tidak syukur, Nabi Musa bukan tidak nerima aturannya Gusti Allah. Jangan diajari tentang syukur Nabi Musa. Nabi Musa jangan diajari nerima tentang aturannya Allah. Beliau lebih ngerti, menunjukkan istimewanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, katanya ulama, setiap hari hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi fi yadi ghairi. Ya Allah, kesuwun ya Allah, panjenengan tidak menjadikan rezeki saya di tangan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, bangun tidur bangun tidur setiap hari, bangun tidur setiap hari, baca ini, alhamdulillah, rezeki saya tak mungkin nyasar ke tonggo. Alhamdulillah, rezeki saya tak mungkin nyasar ke bojo. Alhamdulillah, rezeki saya tak mungkin nyasar ke bapak, ke emak, ke anak. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilul ladaik. Punyanya orang lain tak mungkin sampai ke mak kamu. Punyanya kamu tak mungkin sampai kepada orang lain. Tanamkan di hati saya panjenengan. Paku dicor di hati ini, dicor monggo. Tanamkan di pikiran saya panjenengan Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau sudah orang di hati tertanam seperti ini, di pikirannya tertanam seperti ini, tidak mungkin nyolong, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin nipu, tidak mungkin bohong, tidak mungkin sumpah palsu. Wallahi kulaane 10.000 padahal 5.000 gulanya. Tidak mungkin. Dia yakin rezekinya sudah disiapkan sama Allah. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua sudah ada tulisan rezekinya, sudah ada. Sudah ada Bapak Ibu, rezekinya sudah ada. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, mohon maaf. Ulama mengatakan
maksiat, ketika saya panjenengan maksiat, mudah-mudahan selamat nggih. Kalau ada manusia maksiat, setan seneng. Memang itu tujuannya setan. Tapi ketika 3 kemaksiatan, setan memuncak bahagianya. Itu kalau orang ketawa terbahak-bahak itu, ngakak setan, kuak 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 kuak. 3, 1. Napa? Orang Islam mateni Islam yang lain. Seneng setan itu. Islam mateni Islam. Seneng itu setan. Memuncak bahagianya. Apapun alasannya sudah. Yang kedua, napa? Ketika orang Islam mau sakaratul maut. Itu Bapak Ibu yang paling dekat itu setan, iblis itu. Ada keluarganya yang nonton kan? Nyebut Pak, la ilaha illallah. Mepet itu anaknya. Ketahuilah yang lebih mepet lagi iblis di depannya. Terus pun dia iblis, ayo ngene. 1 3 1 metuo. Ketika berhasil nyebut, senangnya setan. Itu disebut su'ul khatimah wal iyadu billah min dzalik. Mugi-mugi selamat saya panjenengan. Yang ketiga Bapak Ibu, setan memuncak bahagianya ketika apa Bapak Ibu? Ada orang Islam, ada orang iman sama Gusti Allah, tapi di hatinya takut melarat. Besok mangan apa? Seminggu kas mangan apa? Engko lek kawin bojoku dipangani apa? Krekil. Lek duwe anak sekolah dibayar gawe apa? Akhirnya takut melarat. Itu setan ngakak luar biasa. Kuak bongol wong iku. Lah iman sama Allah, percaya sama Allah, tapi takut melarat, gimana ini maksudnya? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan memang mempromosikan, menjanjikan melarat, nyuruh kepada perbuatan yang jelek. Awas melarat kon, wis nyolong ae wis, togel ae wis, kesel kon lek megawe. Tapi Allah ndak. Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan rezeki. Manusia, kamu rezekinya sudah tak siapkan semuanya. Loh, lebih percaya sama setan daripada Gusti Allah. Semoga selamat saya panjenengan. Baca Bapak Ibu terus tiap hari, alhamdulillah rezeki saya sudah ditetapkan sama Allah. Kalau saya panjenengan bingung di mana alamat rezeki saya panjenengan, jangan khawatir Bapak Ibu. Rezeki saya panjenengan tahu alamat persisnya saya panjenengan. Rezeki saya panjenengan lebih hebat daripada JNT. Napa malih? Kan tidak mungkin keliru itu kan alamatnya. Pas itu. Rezeki saya panjenengan lebih hebat lagi. Tinggal satu, yakin di hati ini. Makanya Nabi Muhammad bersabda, sallallahu al-yaqin. Kalau minta sama Allah, minta yakin yang kuat. Yakin yang kuat sama Allah. Kalau sudah yakin kuat Bapak Ibu, sugih. Al-ghina ghinan nafs. Sugih itu sugihnya hati ini. Sugih itu kayanya hati. Kenapa kayanya hati Bapak Ibu? Yakin sama Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, tak ngurus apa yang terjadi di dunia ini. Mau Christmas $1, 1 juta rupiah, tak ngurus. Apapun yang terjadi tak ngurus. Ada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sama Allah semuanya. Yang terakhir, setiap hari hendaklah saya pengen baca alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Segala puji bagi Allah yang menutup aib-aib saya.
Ditutup ibu aib saya, panjenengan ndak tahu, sehingga panjenengan purun dengarkan nasihat saya. Ditutup aib panjenengan, saya ndak tahu, sehingga saya bisa tersenyum sama panjenengan. Lek katon aib saya sama panjenengan bagaimana? Kalau panjenengan aibnya kelihatan sama orang-orang gimana? Sepi masjid ini, podo isin semuanya. Kok ndak kelihatan saya ibu kepada aib panjenengan? Bapak kok tidak kelihatan kepada aib saya? Kenapa? Ditutup sama Allah. Ditiru Gusti Allah ini ditiru. Monggo ditiru nih, gayanya Gusti Allah ditiru. Gimana? Tutup kejelekan saudara kita yang kita tahu. Jangan dibuka. Man satara musliman satarallahu ta'ala yaumal qiyamah. Siapa yang nutup kejelekan saudaranya, nanti kejelekannya ditutup sama Allah di hari kiamat nanti. Tutup Bapak Ibu kejelekan saudara kita, biar ketemu enak senyum nggih. Lah ini kan ditutup sama takmir kejelekan saya, sehingga saya naik panjenengan enak lihatnya. Ditutup aib panjenengan, saya naik kelihatan panjenengan enak. Dan kalau ketahuan semua aib kita gimana? Sumpek, mau ketemu dak kepingin. Ngali wis, hajatan nang Jember wis. Ditiru monggo, ditiru nih. Amalnya Gusti Allah ditiru napa? Nutup aib saudara. Biar ketemu senyum, ketemu mesem, ketemu saling sapa, ketemu saling tegur, saling jabat tangan. Akhirnya Bapak Ibu, rahmat turun kepada Banyuwangi ini. Rahmat turun kepada kita. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmat turun, sejahtera hidup ini akhirnya. Apa awalnya? Menutup aib saudara, tidak membuka aib saudara. Bersyukur dijadikan orang Islam, bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur terhadap rezeki yang sudah Allah atur, bersyukur aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini nikmat-nikmat hadirin yang Allah berikan kepada kita. Jangan sambat, nggih. Jangan sambat. Minta sama Allah. Alhamdulillah jangan hadir di tempat ini, di Masjid Agung Baitur Rahman, untuk salat hajat, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala cara yang tepat, solusi yang tepat sudah untuk kita menyelesaikan segala permasalahan kita. Tidak usah sambat sama orang, tidak menyelesaikan masalah. Para hadirin rawuh, kita sambat sama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sukses dunia akhirat, semoga bahagia dunia akhirat, semoga selamat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.